membuat sampai sebegini dan tadi saya sampai naik ke atas gitu dan ini makin lama kapalnya akan semakin besar. Menurut saya malah ini harus dikeluarkan. Kalau saya melihatnya, karena saya pernah sekolah di Israel, ini seperti kibbutz system. Jadi Syekh ini membangun kemampuan keberdikarian ekonomi, teknologi, jadinya ini bikin kapal kan nggak kayak bikin kacang goreng, ya teknologinya mesti tinggi. Nah, yang saya harapkan malah sekarang, inilah yang menjadi role model ditularkan kepada seluruh pesantren di pesisir-pesisir Indonesia, seluruh gereja di pesisir Indonesia, seluruh apa tuh kuil, pura, whatever you name it lah. Nah, pokoknya yang semuanya ada kemampuan itu. Karena gini, bisa dibayangkan nggak kalau 14 tahun lagi betul-betul Cina dan Amerika berantem di antara kita. Kan nggak mau dong kita rumah kita jadi berantakan orang yang berantem. Kalau perlu mereka semua keluar, pakai apa? Nggak mungkin kalau pakai kapal-kapal kecil. Makanya saya sangat hormat, saya sudah mulai dengan kapal yang panjangnya 150. Berapa? Tadi saya 200. Awalnya ini kan Ini 50. 50, baru ke belakang tadi yang semua akan bisa sama yang segede Nabi Nuh yang dihebohkan itu. Nah, jadi menurut saya PT PAL aja nggak bermimpi kali bikin kapal segede kapal Nabi Nuh. Nah, ini yang menurut saya harus didukung. Jadi orang Indonesia ini harus biasakan melihat masalah itu secara clear gitu. Jadi jangan dicampur adukan, yang satu politik, yang satu apalah, pusing jadinya. Padahal ada sebuah kemampuan yang sedang dibangun dan menurut saya ini harus kita dukung. Terus terang saja saya kesini tuh nggak main kesini saja, saya dapat kehormatan diundang. Saya jelas melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut, saya melaporkan kepada Panglima TNI. Jadi saya bilang saya itu mau lihat, karena kalau sampai terjadi perang nih, percaya nggak ya, seperti kita contohkan Taiwan, Jepang kemarin saya Kaku Daigaku di Laut Cina Timur saya, itu yang bergerak kapal nelayan. Nah kalau kapalnya kita nggak bisa bikin sendiri, kalau kemudian nggak bisa cepat bikinnya, kan ini saya bikin ini cepat banget nih. Ternyata cuma selama COVID istilahnya nganggur gitu. Jadilah kapal. Dan kemandirian, nggak pakai uang BUMN, nggak pakai uang dari Bu Menteri Keuangan, nggak pakai uang siapa-siapa. Jadi kalau saya bilang sih, yang kayak gini harus didukung. Nggak tahu ya, saya baca cuma sekilas aja ya. Bupati itu katanya menutup tempat ini sebenarnya ya, Pak Ade ya. Karena IMB lah, kalau IMB mah urus aja tinggal pakai klik-klik dibantuin, atau kenapa jadi mesti ini kemampuan ini dinihilkan. Kalau saya nggak, saya sepakat ini malah mesti dikembangkan. Nanti saya pulang dari sini saya mau lapor sama Kepala Staf, sama Panglima, sama kalau perlu sama Menhan, kalau Menhannya ada. Yang kayak begini mestinya didukung. Karena ini adalah sekali lagi kibbutz kemaritiman kalau saya menyebutnya ya. Bagaimana berusaha sendiri, ngulik sendiri. Tadi saya soalnya dibawa sama Syekh dari mulai model kecil sih ya, kapal kecil. Terus jadi kapal agak kecil lagi, agak besar dikit, baru sampai segede gini, ini kan nggak main-main. Jadi itu aja yang kita mesti appreciate, dan saya sekali lagi terima kasih Syekh sudah mengundang saya. Semangat terus Syekh. Semangat. Oke, gitu aja. Menurut Ibu, dengan tidak dikeluarkannya izin untuk tanda galang kapal Al Zaitun, itu seperti apa? Saya tuh nggak terlalu tahu apa, karena saya kan harus baca berkas sebenarnya. Cuma kalau saya baca media sekali lagi itu katanya hanya IMB. Dan menurut saya salah satu tugas bupati itu menyederhanakan IMB lah. Yang penting sekarang lihat dong, ini mau dibikin buat apa gitu. Kalau memang buat kemajuan bangsa, buat role model bangsa ini menjadi semakin mewujudkan blue economic-nya itu, mewujudkan poros maritim dunianya itu. Kalau saya tuh ngeliat kapal ini, yang di kepala saya bukan ikan saya. Kalau sampai perang, ini mah tinggal dikasih senjata, betul nggak Pak ya? Kita tempel senjata udah, beneran. Kayak waktu saya belajar di kasus Laut Cina Timur itu kan Jepang sama Taiwan akhirnya dikerahkan kapal-kapal nelayan. Not Coast Guard, not the Navy. Ya kan? Ya. Jadi apa ya, sekali lagi kalau itu silakan dibicarakan dengan Ibu Bupati, tapi kalau saya sih menghimbaunya kalau cuma urusan IMB sih kayaknya itu mah harus Bupati bantuin ya. Gitu aja. Sudah hampir selesai. Bukan nih, ketika tadi Bu Koni bilang ini adalah role model blue economy, bagaimana nanti Ibu menyampaikan minimal atau maksimal kepada Mr. Presiden? Mr. Presiden? Ya. Saya nggak, kapan ya saya diundang ke Pak Mr. Presiden? Kayaknya enggak, nanti saya kirim surat cinta aja. Enggak. Saya biasanya kalau ke Pak Presiden, saya melalui jalur beberapa kawan sahabat, saya biasanya bikin laporan 2 lembar, 3 lembar, apa yang saya lihat. Makanya buat saya itu seeing is believing. Dengan udah melihat ini, lalu saya melihat ini harusnya jadi role model untuk semua pesantren, semua gereja, semua apapun itulah yang supaya mewujudkan kembali Indonesia sebagai negara maritim. Gini loh, Presiden Jokowi ini adalah presiden yang menarik ya. Dia satu-satunya presiden menyatakan Indonesia poros maritim dunia. Ya kan? Ya. Kan nggak cuma kekuatan pertahanan yang selama ini saya geluti, tapi interventing antara ekonomi dan militer. Nah ini yang diwujudkan oleh Syekh itu adalah ekonomi biru beneran. Bayangin punya storage sampai sudah bisa membekukan sebegitu hebatnya, terus kemudian apa ya, nggak usah lagi lewat apa tuh tengkulak-tengkulak dan lain-lain. Tadi saya sempat nyanyi di atas dan saya tuh agak menitikkan air mata karena maksud aku itu betul loh. Kita tuh harus kekayaan kita tuh di laut, dan kita jangan cuma bicara. Bangsa ini membutuhkan the doer, not the talker. Ini contohnya.
Selamat siang, Mangga. Terima kasih Bu. Satu lagi Bu. Naon atuh? Bu Koni, ya, ketika kemarin Bu Koni kan diberikan nama Sudah lu kemana? Jangan deket jauh-jauh. akan menjadi nama kapal keempat ya, setelah kalinya Pak. Ya. Waktu di podcastnya Bang Helmi kan Bu Koni bilang saya nggak tahu dan saya nggak percaya gitu. Nah sekarang sudah melihat ini. Saya yang menjawab. Ya. Yang keempat itu nanti namanya Ratu Koni Rahakundi. Wow. Kok saya bilang masih banyak yang layak. Oh enggak ya, saya tuh baca buku Aceh ya, saya. Selepas itu. Oh, baru ya. Sebab apa? Kita memberi penghargaan pada yang masih jumeneng jauh lebih hebat daripada setelah sedia. Jadi Iya, Pak. terima kan? Terima. Sangat terima. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Musyawaratan perwakilan. Ketok Palu. Ya. Khataman Al-Quran pada pagi hari ini akan kita laksanakan. Hadirin, Syekh Al-Zaitun beserta para tamu undangan memasuki tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kok agak gemper ya di sini ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan mari hari ini bersama kita mulai dengan doa menyambut kebaikan dan kebijaksanaan untuk memulai tahun baru Islam 1445 Hijriah. Baruka ata Adoni Elohim melech haolam. Blessed are you Lord, God, King of the universe. Yang terhormat Syekh Panji Gumilang bersama jajaran petinggi, pemikir, pengajar, semua murid pesantren Al-Zaitun dan hadirin tokoh sekalian yang dimuliakan Allah.
Sebelum memulai sambutan peringatan 1 Syuro bertemakan toleransi, perdamaian, persatuan untuk menuju kebangkitan Blue Economy Indonesia Raya ini, izinkan saya menyatakan bahwa kehadiran saya di tengah Syekh dan hadirin sekalian adalah untuk menjalankan tugas kami sebagai guru dan pendidik. Bersama saya hadir Dr. Siddhartha Tahmutar, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Dr. Ade Muhammad, dosen Universitas Pertahanan, yang telah diberi kesempatan emas untuk melihat dan menyaksikan dengan bangga galangan kapal serta seluruh perangkat terwujudnya ekonomi biru, ekonomi semi biru yang diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, bukan sekedar kata dan wacana oleh Al Zaitun dengan segala kemandirian dan keberdikariannya. Mazel tov, Syekh. Bersama saya juga saya didampingi oleh Habib Dullah Al-Kaf. Beliau adalah pendamping dari guru saya, Abah Lutfi dari Pekalongan yang kebetulan tidak bisa hadir pastinya karena juga ada acara di sana. Silakan berdiri Pak Habib. Latar belakang saya yang dibesarkan dalam keluarga dengan percampuran agama yang begitu damai, dengan dasar pendidikan yang saya alami di masa kecil saya di Sekolah Dasar Jenderal Mustopo di Bandung, kemudian kesempatan saya menyelesaikan penelitian pendidikan saya S3 di Tel Aviv dan Yerusalem, membuat saya demikian beruntung karena kemudian menjadikan saya hari ini seorang Qonirah Kunini Bakri yang hidup dalam alam pemikiran tidak selebar daun kelor. Meskipun belum mampu seluas Samudra Biru. Dan itulah mengapa saya berdiri di sini dengan hadirin dan pimpinan Al Zaitun untuk sebenarnya turut belajar memetik pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa saya petik. Bukankah Nabi Muhammad pernah berkata, kita mampu dan harus mampu menimba ilmu hingga ke negeri Cina. Daripada saya pergi ke Beijing jauh-jauh, izinkan saya datang ke Indramayu dulu sajalah. Abad pertengahan Eropa yang disusul dengan kejatuhan Emporium Romawi pada 1330 mengawali era kegelapan Eropa, dan ini adalah era di mana tumbuh berkembang gerakan anti ilmu pengetahuan. Di Indonesia, abad kegelapan terjadi karena dua hal. Ketika era kolonialisme dan kemudian kita memasuki era baru. Era sok pintar, sok paling tahu, dan sok paling benar di tengah-tengah abad smartphone. Yang berada di tangan 6,48 miliar penduduk dunia dengan pertumbuhan penjualan 5% per tahun dan urutan aktif smartphone user pertama Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia, kelima Rusia, dan keenam Jepang. Pertanyaannya, mengapa Cina, India, Amerika, Jepang menjadi semakin maju, kreatif, inovatif, dan bijaksana dalam penggunaan smartphone, sementara silakan nilai sendiri kemunduran tata pikir, tata adab, dan kebijaksanaan kita melalui smartphone di tangan kita. Yang terhormat Syekh Panji Gumilang bersama jajaran petinggi pemikir, pengajar, semua tokoh pesantren Al Zaitun dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pada awal ke-8 dimulai sebuah gerakan dari dunia Arab yang kala itu baru masuk pada era Bani Abbasiyah di abad 6 dan 7 sebelum Masehi dengan program dibiayai negara untuk translasi naskah-naskah Yunani kuno dengan gerakan Geraeko. Terdapat dua faktor pendorong. Pertama, kesuksesan Bani Umayyah dalam meliterasi masyarakat Islam dan adanya kebutuhan pada pola berpikir maju untuk mencapai kemajuan yang lebih melompat lagi. Hal ini didapatkan melalui pemahaman naskah-naskah dan arsip Yunani kuno, Socrates, Aristoteles, Plato, Pythagoras, dan lainnya. Kaum pelajar Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Jabar, dan lainnya sangat mengandungi cara berpikir para pemikir kuno Yunani. Bahkan mereka tidak segan mengakhiri mereka dan meyakini mereka sebagai pengikut Plato dan menamai diri mereka Neoplatonik. Banyak sajak lagu diciptakan dan pengetahuan diciptakan. Prinsipnya adalah satu. Manusia
adalah binatang yang bertanya. Semakin banyak bertanya, maka dia akan semakin paham akan dunia, ilmu pengetahuan, dan akan semakin maju dan utuh menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Pemahaman ini menjadikan dasar untuk mempertanyakan segalanya dan berusaha mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu dengan 3 metode ilmiah. 1 burhan, 2 jadal, 3 katabah. Maka ketika kita asik bermain pada pertanyaan dan mencari jawaban, banyak karya ilmiah lahir. Ingatkah kita buku textbook kedokteran modern pertama dunia yang berjudul Qanun al-Fatib atau The Canon of Medicine? Ini disimpan di Paris saat ini bukan karena hal-hal gaib, tapi melainkan mengangkat semangat Iqra dari Al-Quran. Al-Quran memberi perintah untuk membaca, dengan filsafat Yunani kuno yang memberikan pencerahan dan arah berpikir logis. Ibn Rus menciptakan ilmu kedokteran melalui riset panjang, dan Iqra menjadikan pengamatan alam serta makhluknya. Maka hasilnya bukan saja kitab kedokteran, melainkan juga desain-desain rumah sakit yang kita kenal, yang kemudian ditiru oleh Raja Prancis Louis XIV dan kemudian diambil dari rumah sakit buatan Ibn Rushd di Ankara, Turki. Indonesia hari ini memiliki sebuah visi namanya Poros Maritim Dunia, merupakan visi Presiden Jokowi dengan sebuah game changer yang mampu menandai perubahan haluan pembangunan Indonesia menuju outward looking defense dan outward looking economic. Mampu mencapai keberdikarian dalam infrastruktur, teknologi maritim, dan dirgantara, di mana ambisi maritim ini bukan saja untuk memenuhi kepentingan nasional, tetapi juga untuk mencapai posisi sebagai negara poros dalam regional dan global. Di era smart world ini, dengan senjata smartphone yang digunakan oleh kita dengan cara-cara tidak smart, kita harus berani mengakui bahwa kita telah mengalami kekosongan intelektual dan kompleksitas rendah diri terkait pemikiran, kebijakan strategis, dan kita sekarang berhenti bicara tentang ideal military posture, fleet in being, command and control, bahkan mungkin lupa bagaimana caranya kita menguasai laut. Hal di atas adalah kecacatan yang tidak membuat saja Indonesia kehilangan tradisi strategis dan implikasinya, tapi juga berdampak magnitud pada isu ekonomi biru, pertahanan, serta isu kebijakan luar negeri di tingkat regional dan global. Mengapa momen 1 Suro ini menjadi momentum penting bagi saya dan kita semua untuk berefleksi diri dengan harapan akan diikuti oleh banyak manusia Indonesia lainnya? Sejarah dapat menjadi referensi untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan masa depan. Bagaimana menggunakan perspektif sejarah untuk menyusun strategi maritim berbasis kontrol dan penguasaan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Al-Zaitun, agar mampu dengan jelas mengidentifikasi bagaimana menyempurnakan kebijakan dan strategi mencapai kepentingan nasional kita. Leluhur kita memiliki visi maritim yang tegas dan konsisten, memiliki strategi perang laut dan komit dalam mewujudkan kemampuan command of the sea. Rainha de Jepara, Ratu Kalinyamat, adalah musuh yang dihormati Portugis karena armada perangnya dan pemerintahannya mampu mendukung industri galangan kapal. Dengan 1, menyediakan analisis tentang tren ekonomi, jalur perdagangan, kemudian memfasilitasi kontrak dengan aktor ekonomi dagang, mengembangkan industri biru dengan analisa informasi, dan menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Kejayaan kerajaan Gowa yang berlangsung dari zaman Raja Gowa Karayeng Tumaparasi Kalona hingga zaman Raja Gowa Sultan Hasanuddin di tahun 1669 menjadi kerajaan maritim besar selama 149 tahun. Kemudian di puncak kejayaannya ditopang oleh sebuah kebudayaan besar maritim. Di dalamnya ditemukan filsafat maritim, tradisi maritim, nyanyian laut, undang-undang kelautan, mitologi kelautan, astronomi, astrologi, seni, arsitektur, benteng, dan seterusnya. Kemudian Perang Makassar dicatat sebagai perang laut terbesar dalam sejarah CVOC, di mana kemudian ditandatangani perjanjian Bungaya yang isinya antara lain, orang Bajo bukan lagi rakyat Goa tapi menjadi anggota VOC. Raja Goa harus memerintahkan rakyatnya pindah dari pesisir ke pedalaman. Raja Goa harus melarang rakyatnya mencari nafkah di laut. Rakyat Goa hanya boleh berlayar ke daerah yang diizinkan oleh VOC. Tonase kapal harus diturunkan, tidak boleh melampaui 50 ton, kemudian 30, kemudian 10 ton. Apa yang saya ketemukan di dalam kunjungan saya bersama Syekh Panji Gumilang kemarin di galangan kapal Al-Zaitun,
menurut saya adalah membuktikan bahwa masih bersembunyi semua semangat leluhur kita dalam aliran-aliran yang sewaktu-waktu muncul sebagai gerakan-gerakan sosial yang berskala kecil tetapi dapat menjadi masif kalau kemudian diikuti oleh yang lainnya. Yang terhormat saya Panji Gumilang bersama jajaran petinggi, pemikir, pengajar, semua tokoh di pesantren Al-Zaitun dan hadirin yang saya muliakan. Mari kita sekarang berbicara tentang keberdikarian industri galangan kapal. Pasar pembuatan kapal global bernilai sekitar 120,6 miliar dan akan menjadi 175 miliar dolar pada tahun 2025. Secara geografis, Asia Pasifik saat ini merupakan pasar pembuatan kapal terbesar. Meningkatnya perkembangan transportasi regional juga pembuatan kapal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan pembuatan kapal dan Cina menyumbang 37,2% pasar pembuatan kapal global. Diikuti oleh Jepang, Tsuneshi Shipbuilding, kemudian Fincantieri, Italia, Sembcorp Marine Singapore, CIC dan CSC Cina, kemudian United Shipbuilding Corporation Russia, kemudian GSC Russia, dan yang terakhir menurut saya Al-Zaitun hadir dengan langkah kecil tetapi pasti dan mampu mewujudkan Indonesia Raya dengan kekuatan sebagaimana Jepang, Cina, Italia, Rusia dan seterusnya. Tugas kita semua hari ini jauh lebih ringan. Tidak harus berperang memimpin armada laut menghadapi musuh di samudera seperti leluhur-leluhur mulia kita. Dan untuk melawan persepsi dan pengkerdilan bangsa maritim. Mari kita sekarang melawan hal itu dengan mengembalikan marwah leluhur dan mewujudkan kedikdayaan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. We need the maritime doer, so enough maritime talker. Sekali lagi hormat saya untuk Syekh Panji yang telah dengan demikian mandiri dan berdikari melahirkan kapal-kapal 1, 2, 3, ratusan jutaan dan seterusnya. Membangun secara nyata kekuatan maritim mencakup aspek keberdikarian dalam politik, ekonomi, teknologi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan sesuai poros maritim dengan sehormat-hormatnya telah dan dimulai dilakukan oleh Al-Zaitun. Ibn Rus, Ibn Sina, Al-Jabar dan lainnya mengantarkan umat Islam pada era keemasan melalui cara non-perang, apalagi perang agama, tetapi melalui pencapaian ilmu pengetahuan yang dikombinasikan dengan perdagangan. Maka saya bersama tim dari Jakarta dan dari Pekalongan yang hadir kemarin di galangan kapal atas perintah dan restu Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI, demikian berbesar hati melihat kembali adanya neoplatonik dari masyarakat Islam kembali lahir di bumi Indonesia, di debur ombak pantai Indramayu, di tengah rindang kebun sayur dan peternakan damai Al-Zaitun. Toda Raba, terima kasih. Selanjutnya, pemberian cenderamata dari Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun.